Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, nama saya Citra. Saya dari kelompok FJ3 dan dengan teman-teman saya yaitu Nadia, Anissa, Miranda, Keisha, David, dan Denita. Kami akan mempresentasikan kewirausahaan kami bernama Meal to You. Next slide, please. Pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan adalah ilmu yang mengkaji perihal pengembangan dan pembangunan kreativitas yang bertujuan untuk pekerjaan. Berdasarkan video kewirausahaan yang disediakan di Emas, kewirausahaan adalah di mana kita atau mahasiswa bisa menggunakan kreativitas kita sebagai tempat bisnis atau bekerja dengan tujuan memberikan hal baru seperti produk atau jasa yang dibutuhkan dunia. Next slide. Tanggapan mengenai kewirausahaan. Kerja tim penting untuk melatih keterampilan kerjasama dan komunikasi. Networking juga merupakan kemampuan yang harus dimiliki seorang entrepreneur. Yang menarik dari kewirausahaan saat ini adalah banyak menciptakan lapangan kerja baru. Kewirausahaan juga tidak dibatasi oleh waktu. Kita harus berani maju, karena in the absence of regulations, then we can set the rules. Menjadi seorang yang bekerja keras dan tidak mudah menyerah juga penting dalam berwirausaha. Karena setiap langkah kecil ke depan adalah langkah maju yang besar. Setiap kesalahan adalah pelajaran besar dan jangan patah semangat hanya karena kita ditolak. Sukses datang dari kebebasan untuk gagal. Resiko terbesar adalah tidak pernah mengambil resiko. Terima kasih. Tanggapan mengenai kewirausahaan. Kewirausahaan menggunakan kreativitas berpikir dan kemampuan memecahkan masalah untuk menciptakan barang atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Ada 3P yang dapat diingat dalam menjalankan bisnis, terutama wirausaha sosial, yaitu harus memiliki passion, patience, and persistence. Inovasi menjadi salah satu hal yang sangat penting demi tercapainya sustainability sebuah wirausaha. Seperti yang terjadi pada Meet Wearables, yang pada awalnya hanya perusahaan kecil dengan 1 pegawai dengan keterbatasan. Namun, dapat terus berjalan karena adanya gagasan yang brand new and inovatif serta mau diwujudkan secara nyata. Next slide. Lalu selanjutnya, melalui peran Abigail Jaqua sebagai penggagas Sustainable Clothing, kita juga menyadari bahwa dalam memulai sebuah kewirausahaan, kita juga harus memperhatikan dampaknya secara sosial dan terhadap lingkungan. Di masa pandemi ini, COVID-19 menjadi musuh besar masyarakat sehingga penting bagi kita untuk mengatasi virus dan dampak negatif yang ditimbulkannya. Salah satunya adalah mengatasi dampak ekonomi dengan cara membangun kewirausahaan berupa hand employment di berbagai bidang untuk memperluas lapangan kerja. Next slide. Benang merah kewirausahaan. Kewirausahaan dapat didefinisikan sebagai sesuatu kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan kiat dasar sumber daya, proses, dan perjuangan untuk menciptakan nilai tambah barang dan jasa yang dilakukan dengan keberanian untuk menghadapi risiko. Mengutip dari perkataan Mark Zuckerberg, sebuah ide tidak muncul secara tiba-tiba, namun harus mulai untuk dikerjakan terlebih dahulu, lalu ide tersebut akan semakin jelas. Ia juga mengatakan, ada sebuah teknik untuk memunculkan ide yang baik, disebut sebagai teknik DISRUPT, yang merupakan akronim dari Derive, Include, Separate, Repurpose, Unite, Personalize, dan Transplant. Menjadi seorang wirausaha juga membutuhkan keberanian dan komitmen yang kuat. Jack Ma mengatakan, janganlah kita takut untuk memiliki mimpi yang besar. Kesuksesan tidak didapatkan secara instan, namun melalui proses jatuh bangun yang panjang. Dari proses itulah yang kita dapat membuka wawasan dan belajar untuk menjadi pribadi yang lebih kuat. Next slide. Ide kewirausahaan yang kami utarakan adalah Meal to You. What is Meal to You? Produk Meal to You merupakan bahan makanan yang sehat, siap masak yang terdiri atas paket organik dan non-anorganik. Bahan masakan sehat ini sudah terdiri atas karbohidrat kompleks, sayur yang kaya akan serat dan protein. Bahan-bahan tersebut sudah dalam keadaan bersih, dipotong-potong, dan telah dikemas secara rapi. Kami menggunakan bahan-bahan asli dari Indonesia yang berkualitas. Next slide.
Kenapa kita ada? Berdasarkan studi Nielsen berjudul Where Consumers Are Heading, studi ini menyatakan terdapat perubahan gaya hidup belanja berdasarkan FMCG selama pandemi COVID-19. Sebanyak 49% responden secara global lebih sering memasak dibandingkan sebelum wabah. Oleh karena itu, muncullah alasan bagi kita menciptakan bisnis ini. Yang pertama, tidak ada layanan yang memenuhi keinginan berdasarkan resep di internet, tidak ada aplikasi perencanaan menu diet dengan produk bahan pangannya, lalu banyak konsumer yang kebingungan merencanakan budget makanan dan persediaan bahan pangan, lalu dapat overbuying. Alasan lainnya yaitu pendapatan 57% pedagang pasar di masa pandemi turun dari 70% hingga 90%. Next slide, please. Oleh karena pandemi, kita ada dampak terhadap UMKM. Yang pertama, krisis jumlah konsumen. Yang kedua, lebih memilih untuk memasak sendiri di rumah. Yang ketiga, menggunakan layanan pesan antar. Lalu ada dampak juga terhadap konsumen. Yang pertama, kesulitan mengalokasikan dana untuk makanan. Yang kedua, kesulitan untuk mencari bahan makanan. Dengan adanya kami dapat mengisi kebutuhan bahan makan konsumen selama pandemi, dan kita dapat menghubungkan pedagang bahan makanan dan konsumen. Next slide. Di sini ada products and service yang kita tawari. Yang pertama untuk produknya, kita ada paket makanan dengan bahan-bahan makanan segar. Yang pertama, kita dapat mengatur preferensi paket makan dengan pilihan organik atau non-organik. Yang kedua, memilih antara karnivora, vegetarian, penghitung kalori, dan banyak lagi. Yang ketiga, memilih paket makanan yang diinginkan melalui aplikasi. Lalu untuk service-nya, kita dapat mengirimkan bahan-bahan untuk paket makanan yang kami jual. Kita dapat memilih, konsumer dapat memilih waktu pengiriman dan dapat menunggu paket hingga sampai. Next, please. Jadi next-nya itu target market. Milk to You menargetkan konsumen yang memiliki gaya hidup yang sibuk seperti pekerja kantoran dan ibu rumah tangga. Next slide. Untuk bisnis modelnya, yang pertama itu ada key partner. Itu ditekankan kepada pedagang, bahan makanan, perusahaan kurir, buyers, sama UMKM. Terus key activities-nya itu ada shopping, marketing, product delivery via aplikasi. Terus ada key resources-nya itu ada data pelanggan dan aplikasi Mail to You. Untuk cost structure-nya itu ada gaji tenaga kerja, marketing dan sales, logistik, internet cost. Untuk value proposition-nya itu ada menyediakan paket makanan sesuai dengan preferensi konsumen yang siap dimasak dan dikirim ke rumah dengan praktis melalui aplikasi kami. Untuk customer relationship-nya itu ada online service feedback, digital shopping. Untuk channel-nya ada online dan home delivery. Untuk customer segment-nya ada pelanggan yang ingin memasak dan pelanggan yang makan makanan sehat dengan praktis. Untuk revenue stream-nya itu ada net sales sama shipping cost. Next slide. Ini our strategy. Yang pertama itu menggunakan bahan yang ramah lingkungan agar akan menimbulkan kerusakan lingkungan dan biasanya tidak memerlukan banyak modal. Yang kedua, melakukan promosi produk melalui sosial media dengan tepat karena saat ini hampir semua orang menggunakan sosial media. Yang ketiga, membangun awareness kepada orang-orang agar menghindari junk food atau makanan yang mempunyai kalori tinggi tapi nilai gizinya sedikit alias minim atau sama sekali tidak ada nilai gizinya. Dan memakan makanan sehat. Dan yang terakhir, membuat inovasi produk agar konsumen tidak bosan dan tetap konsisten membeli produk dengan model baru. Next slide. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada competitive analysis. Kita memiliki potensial kompetitor yaitu Kulina.id,
Kulina.id merupakan salah satu aplikasi layanan delivery makanan catering di Jabodetabek yang lebih dulu daripada kita. Next slide. Kemudian di sini ada threat of new entrants. Yang pertama adalah Green Apron Meal, All Kitchen, dan Makan Diantar. Kemudian ada threat of substitute. Di sini ada sistem informasi dan kuliner khas daerah. Kemudian ada delivery of competitor. Ada Berry Kitchen, GoFood, Click It, Food Panda, dan Raja Makan. Ada bargaining power of customer. Di sini ada harga terjangkau dan pilihan menu bervariasi. Kemudian ada bargaining power of supplier, yaitu home chef, restoran, dan usaha catering. Kita memiliki Kulina.id memiliki strategi kompetitif yang dilakukan untuk menghadapi persaingan, antara lain yaitu pertama ada cost leadership, differentiation, and innovation. Selanjutnya ada goals atau tujuan yang ingin kami capai sebagai Miltuyo. Yang pertama membantu orang-orang yang ingin memulai pola makan sehat dan teratur, namun tidak tahu apa saja yang harus disiapkan. Yang kedua mempermudah pembelian bahan-bahan masakan yang dibutuhkan di keadaan pandemi seperti ini. Selanjutnya ada penghambat dan peluang dalam menjalankan perusahaan Miltuyo. Penghambatnya dapat berupa pengendalian uang di awal usaha dan peluangnya dapat berupa sosial media sebagai platform masa kini. Selanjutnya ada startup cost. Jadi untuk membangun perusahaan startup ada beberapa modal yang harus dipersiapkan. Untuk modal awalnya terdapat biaya sewa sekitar 20 juta per bulan, peralatan sekitar 17 juta, pembuatan aplikasi sekitar 25 juta. Adapun initial marketing atau advertising cost, kita harus memiliki budget minimal 20 juta untuk paid promote influencer Instagram dan TikTok dengan mengikut lebih dari 10 juta. Selanjutnya ada cost structure. Kami membuat dua jenis cost structure, yaitu expected cost per month dan expected revenue per month untuk menutup cost. Dalam expected cost per month, ada gaji tenaga kerja untuk 15 orang, yaitu 67 juta Rp5.000. Lalu marketing dan sales 10 juta rupiah, logistik 10 juta rupiah, dan internet cost 5 juta rupiah. Untuk expected revenue per month untuk menutup cost-nya, ada for it to be break even, assuming that all the products have an average cost, itu ada 25.000. Terus expected products sold per month to cover break even-nya ada 308. For it to have 92.500.000 if we want to have 15% profit, dan revenue itu seharusnya 106.375.000. Kesimpulan dari makalah ini ialah pengertian wirausaha adalah wira swasta. Wira swasta sendiri memiliki makna orang yang pandai atau berbakat dalam mengenali produk baru, menentukan produksi baru, menyusun operasi dalam pengadaan produk, memasarkan, serta mengatur permodalan operasinya. Menurut Profesor Ari Kunchoro adalah bagaimana ketika kita menghubungi kejadian-kejadian yang tidak berhubungan adalah dengan berpikiran out of the box. Berpikiran out of the box dapat membangun jiwa kepemimpinan, sosial, bahkan networking. Sebuah teknik untuk memunculkan ide yang baik disebut sebagai teknik Disrupt atau DISRUPT yang merupakan akronim dari Derive, Include, Separate, Repurpose, Unite, Personalize, dan Transplant. Produk Meal to You merupakan bahan makanan sehat siap masak yang terdiri atas paket organik dan anorganik. Bahan masakan sehat ini sudah terdiri atas karbohidrat kompleks,
sayur yang kaya akan serat dan protein. Bahan-bahan tersebut sudah dalam keadaan bersih, dipotong, dan telah dikemas secara rapi. Kami menggunakan bahan-bahan asli dari Indonesia yang berkualitas. Miltuyu juga memiliki sebuah keuntungan, yaitu memberikan kepraktisan kepada konsumen dan menawarkan efisiensi ketika memasak. Produk ini hanya bisa dijangkau di kawasan Jabodetabek dikarenakan usaha yang masih dalam skala kecil membuat kami memiliki keterbatasan mobilitas transportasi. Next slide. Biaya awal untuk Miltuyu adalah bahan makanan untuk paket organik dan organik yang terdiri atas karbohidrat kompleks, sayur yang kaya akan serat, dan protein. Kemudian adalah packaging atau kemasan yang bisa menarik pelanggan. Dan yang terakhir ialah biaya tenaga kerja. Penghambat dalam usaha Miltuyu adalah adanya saingan dari merek dan produk lain, terutama adanya persaingan di masa pandemi ini yang memunculkan banyak makanan sehat. Salah satu hal yang bisa memajukan Miltuyu adalah dengan melakukan promosi produk melalui sosial media dengan tepat. Sekian dari kelompok kami, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.